Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Garbasetio dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kedua Pra-UTS Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan banyak kebarokahan nikmat kepada kita hingga saat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang berupa Al-Islam. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas kedua Pra-UTS Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dengan judul Syirik dan Bahayanya Bagi Manusia. Sebelum membahas lebih dalam mengenai syirik dan bahaya bagi manusia, saya akan menjelaskan apa saja pokok bahasan yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu yang pertama, definisi dan pembagian syirik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari syirik itu sendiri beserta pembagian syirik. Jadi, apa yang disebut dengan syirik dan apa saja pembagian syirik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyebab dan dampak bahaya syirik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan juga bahaya apa saja yang akan terjadi ketika seseorang melakukan kesyirikan. Jadi ketika seseorang sudah melakukan kesyirikan, bahaya apa atau dampak apa yang akan terjadi pada dirinya, dan mengapa seseorang itu bisa melakukan kesyirikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perilaku syirik di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perilaku syirik yang ada di masyarakat untuk saat ini. Kemudian yang keempat adalah solusi kita untuk meninggalkan kesyirikan. Di sini saya akan menjelaskan cara menghindari dan melepaskan diri dari kesyirikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu saya akan membahas yang pertama, yaitu definisi syirik dan pembagiannya. Kata syirik berasal dari kata syarikah yang berarti berserikat, bersekutu, bersama, atau berkongsi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya syirik adalah itikad atau perbuatan yang menyamakan sesuatu pun selain Allah dan disandarkan pada Allah dalam hal rububiyahnya dan uluhiyahnya. Jadi secara umum syirik itu merupakan lawan kata dari tauhid, atau dapat dimaknai dengan kata menyekutukan selain Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang mana kita itu tidak meyakini adanya Allah, tetapi meyakini adanya Tuhan selain Allah. Itu merupakan kesyirikan. Kemudian apa saja pembagian syirik itu sendiri? Pembagian syirik itu ada dua, yaitu syirik akbar atau besar dan juga syirik asghar. Syirik akbar yaitu memperlakukan sesuatu selain Allah yang menyamakan dengan Allah dalam hal-hal yang mana itu mengkhususkan seperti Allah. Jadi kayak Tuhan selain Allah itu sebagai Tuhannya, bukan Allah itu sendiri. Dan syirik asghar ini, syirik akbar ini juga memiliki dampak bagi orang-orang iman, yaitu sesuai Quran surat Az-Zumar ayat 65-66 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabimu yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Di sini berarti bahwasanya jika seseorang itu sudah menyekutukan Allah sehingga amalan selama di dunianya dia itu akan sia-sia dan pastinya akan dimasukkan dalam neraka. Jadi hendaklah seseorang itu menyembah kepada Allah dan
bersyukur dengan adanya Allah sebagai Tuhannya. Jangan mencari Tuhan selain Allah. Kemudian syirik asgor, yaitu syirik kecil. Yaitu perbuatan yang dimaksud dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu suatu syirik tetapi belum sampai ke tingkat syirik akbar. Sementara yang menerangkan tentang syirik asgor, sesuai dengan hadis Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi pada diri kalian adalah syirik asgor. Para sahabat bertanya, apakah syirik asgor itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Allah berfirman, saat memberi pahala pada manusia atas perbuatannya, pergilah kepada orang yang engkau telah berbuat riya kepadanya di dunia, kemudian lihatlah adakah engkau menemukan pahala di sisinya. Hadis riwayat Ahmad. Di sini menunjukkan bahwasanya riya itu termasuk perbuatan syirik kecil, yang mana syirik kecil pun tidak akan ada pahala di sisinya sedikit pun, dan sungguh itu akan merugikan diri sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan dampak bahaya dari syirik itu sendiri. Penyebab dan dampak bahaya dari syirik, yaitu penyebab syirik, yaitu yang pertama, darul iman, lemahnya iman seseorang. Seseorang yang lemah cenderung akan berbuat yang namanya kemaksiatan, mencari alasan-alasan untuk melakukan sesembahan selain Allah. Kemudian al-jahlu, kebodohan. Karena masalah sebelumnya datangnya Islam itu masyarakat jahiliyah, sehingga mereka itu bodoh, sehingga mereka tidak tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Sesuai dengan Quran Surat Al-Jin ayat 26, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu. Jadi bentuk Allah itu sudah gaib. Jadi seseorang yang tidak mencari Allah, mereka itu termasuk orang yang bodoh gitu. Jadi mereka itu tidak, padahal di dalam Quran, di dalam hadis itu sudah menerangkan dengan jelas bahwasanya Allah itu merupakan Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, jadi Tuhan yang wajib untuk disembah. Kemudian ada at-taklid, ikut-ikutan atau membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang mengutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Jadi kebanyakan orang yang beragama selain Islam, mereka itu hanya mengikuti nenek moyang atau mengikuti keturunannya, ayah ibunya. Jadi begitu. Jadi mereka tidak mencari kebenaran itu sendiri. Kemudian apa saja sih dampak-dampak dari berbuat syirik? Yaitu apabila tauhid memberikan pengaruh dalam membuahkan hal-hal yang positif, maka di sisi lain kemusyrikan justru akan mendatangkan bahaya-bahaya dan kerusakan kepada dirinya. Sebagai berikut. Yang pertama, pelecehan martabat manusia. Tentu saja ini menjadi hal yang terpenting ketika seseorang menyembah selain Allah. Apalagi memberikan sesembahan yang dipatuhi, ditaati, yang mana Tuhan yang mereka sembah itu merupakan sama derajatnya, misalnya seperti sesama manusia atau hewan yang disembah, atau patung, bahkan batu dan sebagainya. Itu merupakan sebuah pelecehan manusia, padahal manusia itu merupakan orang yang makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian membenarkan khurafat. Jadi seseorang yang membenarkan khurafat itu akan menimbulkan kesyirikan. Jadi makhluk dapat memberikan manfaat dan menimpa bahaya kepada yang lain seperti halnya Allah. Kemudian dari keyakinan itu timbul cerita-cerita khurafat, tahayul, kisah-kisah batil
dan tidak dapat diterima oleh akal manusia dan tidak dapat dibenarkan oleh hati sanubari manusia. Jadi membenarkan ternyata Allah itu nggak ada gitu, itu membenarkan khurafat seperti kayak gitu. Kemudian terhapusnya amal batalnya amal. Semua perbuatan baik yang dilakukan akan tidak ada nilainya ketika seseorang sudah melakukan kesyirikan. Sesuai Quran surat An-Nisa ayat 16, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni segala dosa selain syirik, itu bagi siapa yang menghendakinya. Jadi penyebab kesyirikan itu ya dari kita berbuat sesuatu yang mana perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan bagi umat Islam gitu, sehingga menimbulkan kenyamanan seseorang dalam melakukan kegiatan selain Islam. Kemudian bentuk apa saja kesyirikan yang ada di masyarakat saat ini, yaitu yang pertama menyembah berhala, tentu saja itu suatu perbuatan kesyirikan. Kemudian sihir merupakan syirik karena sihir itu merupakan kerjasama antara jin dan mempercayai seperti jimat, azimah, guna-guna, mantra dan lain-lain. Itu merupakan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak termasuk ke dalam Quran, hadis, dan sangat dilarang oleh Allah. Sesuai dengan hadis, sesungguhnya mantra, jimat, dan guna-guna itu adalah perbuatan syirik. Rawahu Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah peramalan. Jadi peramalan itu termasuk ke dalam bentuk kesyirikan. Peramalan itu menentukan hal, memberitahukan tentang hal-hal gaib pada masa-masa yang akan datang, baik itu dilakukan dengan ilmu perbintangan, dengan membaca garis-garis tangan, dengan bantuan jin, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikat buhul kemudian meniupnya, sungguh ia telah berbuat sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepadanya. Hadis rawahu An-Nasai. Jadi kepercayaan kepada ramalan-ramalan berarti mengakui bahwa ada sesuatu selain Allah yang mengetahui hal-hal gaib. Ketika seseorang itu bisa membaca masa depan, itu justru sudah menyalahi kodrat sebagai manusia. Bahwasanya Allah lah yang bisa menentukan masa depan seseorang, bukan manusia itu sendiri. Jadi itu merupakan perbuatan kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah mempercayai paranormal atau ahli nuzum atau ahli tenung. Dukun adalah orang yang dianggap dapat memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa datang atau memberitahu apa yang tersirat dalam naluri manusia. Jelas sekali bahwasanya mempercayai dukun merupakan kesyirikan yang sangat jelas, karena dia tidak meminta kepada Allah, akan tetapi meminta kepada jin itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah riya. Riya adalah beramal bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain. Jadi ketika seseorang itu berbuat amalan yang ingin dilihat baik oleh seseorang, itu merupakan bentuk riya, dan itu merupakan syirik yang merupakan bentuk syirik. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu sesuatu yang amat aku takuti yang akan menimpa kamu ialah syirik kecil. Nabi ditanya tentang hal ini, maka beliau menjawab ialah riya. Hadis rawahu Ahmad. Kemudian solusi untuk menghindari kesyirikan. Jadi solusi apa saja sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari kesyirikan itu sendiri? Yaitu yang pertama, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah.
Yakin bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanya semata-mata karena pertolongan Allah dan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan mengharapkan surganya Allah. Sesuai dengan Quran Surat Al-Bayyinah ayat ke-5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah adalah agama yang lurus. Jadi kita yakin bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini semata-mata niatnya hanya satu, yaitu ingin mencari surganya Allah dan takut akan siksa api nerakanya Allah. Kemudian yang kedua adalah yakin adanya balasan dari Allah. Meyakini bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan hanyalah Allah yang memberikan pujian dan juga balasan. Sesuai Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, yang mana di bawah surga mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itulah adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kita yakin bahwasanya semua amalan yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan juga kita tidak butuh pujian dari orang. Jadi kita itu hanya butuh pujian dari Allah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikrullah. Zikrullah atau mengingat Allah merupakan obat dari penyakit hati. Riya juga termasuk ke dalamnya. Dengan memperbanyak zikrullah baik dengan lisan maupun hati, berarti seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Quran Surat Al-A'raf ayat ke-205, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Jadi dzikir itu merupakan hal yang terpenting untuk menjaga hati kita agar agar terhindar dari perbuatan kesyirikan. Karena ketika seseorang sudah ingat kepada Allah, dia akan semakin dekat kepada Allah. Ketika seseorang sudah meyakini, sudah mengimani segala nama-nama Allah, dia sudah menguatkan dirinya untuk membentengkan dirinya untuk agar terhindar dari kesyirikan itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari awal sampai akhir ada salah-salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.